Nenek ini ngeliat gadis cantik ini diracunin sama majikannya, tapi nggak ada yang percaya sama nenek ini sama sekali. Bahkan akhirnya si nenek langsung tulis dong surat kalau misalkan si gadis ini akan diracunin supaya gadis ini cepat-cepat kabur. Tapi sayangnya si nenek itu nggak dipercaya sama gadis ini. Akhirnya dia coba tulis suratnya dan taruh ke kantong gadis ini. Cuman suratnya jatuh begitu aja dan si gadis benar-benar udah minum racun tersebut. Akhirnya si polisi dikasih tahu sama nenek tersebut. Awalnya si polisi nggak percaya, tapi saat melihat sendiri si gadis lagi dikejar-kejar sama majikannya untuk diapa-apain, akhirnya si polisi baru tahu kalau gadis ini lagi ada di dalam masalah. Tapi untungnya polisi ini cepat untuk menangkap majikan mesum ini, sehingga kakek mesum ini gagal untuk melakukan apa yang mau dia perbuat. Bocil ini aneh banget, dia itu terlahir bisa terbang dan ayahnya benar-benar malu banget ketika ada tetangga yang lewat. Ayahnya takut bocilnya itu bakal digosipin, tapi tiba-tiba ketika bocilnya terbang, semua tetangganya lihat dan buat ayahnya ini super malu. Akhirnya si ayah kemana-mana harus pasang tali untuk bocilnya supaya bocilnya nggak terbang dan malu-maluin. Tapi tiba-tiba bocilnya hilang dong. Dan di taman si bocil udah terbang-terbang dan bikin malu ayahnya. Si ayah suruh bocil ini pulang, tapi bocilnya malah nggak mau. Tapi si ayah malah neriakin ke bocil itu, bisa nggak sih kamu jadi anak yang normal? Dan karena hal itu membuat si bocil sakit hati banget karena ayahnya ternyata malu sama dia. Di sini si ayah merasa bersalah dan ayahnya mulai bebasin bocil ini untuk terbang sesuka hati dan menjadi dirinya apa adanya aja. Seekor tupai lagi diet, setiap mau makan kacang dia selalu ngecek kalori kacang itu besar banget dan membuat mereka gendut. Akhirnya mereka itu memilih untuk makan sayur-sayuran. Tapi ada satu tupai yang masih nakal makan kacang-kacangan terus dan membuat dia nggak bisa kabur dari burung elang. Karena dia itu benar-benar kegendutan dan ketika dia itu mau dimakan burung elang, si tupai ini langsung pinter ngitung kalori dia sendiri. Dan ketika elang ini melihat kalori dari tupai ini besar banget karena dia gendut, si burung elang yang lagi diet juga ogah untuk makan dia. Akhirnya dia pun selamat dari terkaman burung elang tersebut dan dia tetap makan kacang lagi supaya dia gendut. Jadinya teman tupai lain yang melihat hal itu jadi bingung mereka harus gendut atau kurus ya supaya selamat dari predator. Kalau kalian tim yang mana? Komen ya. Cewek ini panik banget ketika ada jerawat di hidungnya. Akhirnya dia tarik hidungnya supaya jerawatnya hilang dong. Jadi di sini ada seorang cewek yang lagi pingin ngedate sama pacarnya. Di sini dia harus siap-siap cepat banget, tapi tiba-tiba malah keluar jerawat di hidungnya. Pas dia lagi narik-narik hidung, ternyata hidungnya itu bisa kayak plastik gitu, bisa ditarik-tarik. Gak hanya hidungnya aja, matanya bisa diperbesar, dagunya ditajemin, pipinya ditirusin. Padahal pacarnya suka dia karena dia yang seperti dulu, guys. Akhirnya karena pacarnya udah nungguin dia lama banget, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seperti dirinya apa adanya aja. Dan ternyata pacarnya tetap suka dan bilang dia itu cantik banget. Ternyata cewek ini sadar dia nggak perlu menjadi orang lain untuk disukain sama orang yang dia sayang. Ayah ini selalu ngajak bayinya untuk main di tepi jurang, tapi tiba-tiba empengnya jatuh dong. Dan si ayah langsung dong pingin ngambil empeng untuk si bayinya. Tapi pas ayahnya lagi mau ambil, tiba-tiba dia malah jatuh juga. Bahkan si ayah cuman bisa ngegantung di ranting aja dan bayinya ternyata udah ada di sepatunya, udah bukan di tas lagi. Si ayah yang udah gak kuat menahan semuanya langsung kasih bayinya empeng yang jatuh tadi. Ketika bayinya udah santai, si ayah malah lepas sepatunya dong. Itu semua supaya si ayah bisa selamat sendirian dan bayinya jatuh aja ke jurang. Ada ya ayah kayak gitu? Boneka ini pingin banget ciuman satu sama lain, tapi setiap mereka cium, mereka selalu dipisahkan sama benang-benang yang mengatur mereka dari atas. Akhirnya mereka coba lagi, tapi dipisahkan lagi dong. Itu ngebuat ceweknya bener-bener sedih banget. Akhirnya si pangeran ini mencoba untuk mutusin benang yang ada di atas kepala ceweknya, tapi tiba-tiba ceweknya malah mati. Karena benang tersebut yang mengontrol ceweknya selama ini. Tapi karena cowoknya udah kehilangan ceweknya, akhirnya dia juga mutusin benang yang ada di atasnya dia, supaya dia bisa mati tapi tetap bisa berciuman sama cewek yang dia suka. Bocil cowok ini penakut banget. Di depan cewek yang dia suka, dia malah ketakutan sama anjing dan malah kecebur ke sungai. Aneh banget, di sungai tersebut tiba-tiba datanglah seekor hiu yang malah membantu si bocil untuk tidak tenggelam. Saat bocilnya lagi teriak-teriak, si cewek malah langsung ninggalin karena bocil ini terlihat penakut banget. Akhirnya si hiu yang melihat hal itu langsung ngajarin bocil ini gimana untuk berani. Bahkan bocil ini jadi kuat banget diajarin sama hiu tersebut. Sampai akhirnya si bocil memberanikan diri untuk ngajak si cewek jalan lagi. Dan pas ketemu si anjing, dia itu nggak berusaha untuk menyakiti anjingnya, tapi dia itu malah salaman sama si anjing. Itu ngebuat si cowok ini jadi terlihat pemberani banget. Dan si bocil cowok berterima kasih sama si guru hiu yang udah mengajari dia.
Di panti jompo, kakek ini selalu nyalain api supaya istri yang udah meninggal itu bisa datang menjadi bayangan. Tapi tiba-tiba suster panti jomponya meniup api tersebut dan itu ngebuat si kakek benar-benar marah banget. Si kakek pun tetap nyalain lilinnya supaya si istri itu bisa datang lagi. Pokoknya si kakek itu harus nyalain api setiap hari. Dia pun senang banget karena bayangan istrinya selalu menemani dia. Tapi suatu saat tiba-tiba apinya itu mati dan si kakek langsung nyalain api tersebut lagi walaupun di depan dia itu udah kebakaran. Si kakek nggak peduli, yang penting dia bisa meninggal dan memeluk bayangan istrinya. Kakek ini benci banget sama dua tetangganya yang super bucin. Mereka sering banget ngirim-ngirimin hati satu sama lain yang buat kakeknya itu bener-bener pusing. Bahkan suatu hari tetangga yang cowok mau melamar tetangga yang cewek. Ketika kakeknya tahu, kakeknya langsung ambil cincin tersebut supaya mereka itu berhenti bucin-bucinan. Tapi lama-kelamaan karena mereka udah mulai nggak saling mengirimkan cinta, si kakek mulai kesepian. Akhirnya si kakek ngirimin cincin tersebut ke pintu dari ceweknya. Bahkan karena hal tersebut si cewek langsung pindah ke kamar sebelah dan si kakek juga senang melihat hal itu. Namun tiba-tiba dari sebelah kanan si kakek tiba-tiba mendapat kiriman hati. Ternyata itu dari nenek tetangga baru di sebelah. Si kakek pun seneng banget karena dia juga mendapatkan cinta. Bocil ini adalah satu-satunya korban yang selamat dari kecelakaan pesawat. Tapi tiba-tiba dia malah bertemu sama singa dong. Ketika si singa udah melihat si bocil udah pingin makan bocil tersebut karena terlihat gemoy dan enak. Tapi si bocil itu terlalu unyu untuk dimakan. Itu ngebuat si singa jadi sayang sama bocil tersebut dan menganggap bocil itu seperti anaknya. Bahkan dia itu selalu lindungin bocil itu sampai tiba-tiba bocil ini ketemu anjing peliharaannya. Si anjing langsung mau melindungi bocil tersebut untuk balik ke rumah dong. Dan si singa yang melihat hal itu tadinya nggak mau kasih anjingnya untuk merebut bocilnya. Tapi si singa tahu kalau misalkan anjing itu akan lebih merawat bocil tersebut karena bocil tersebut nggak pantas untuk tinggal sama singa. Setiap hari semua manusia harus minum minuman merah ini. Tiba-tiba cowok ini lupa minum dan semua dunia dia tuh berubah. Jadi pemerintah di negara ini memaksa warganya untuk meminum minuman merah. Dan ternyata minuman merah itu membuat mereka hidupnya bahagia banget. Sampai tiba-tiba cowok ini mulai penasaran gimana kalau dia nggak minum minuman merah tersebut. Akhirnya minuman merah itu dia buang dong. Dan keesokan harinya dunia dia berubah banget. Ternyata rumahnya itu berubah menjadi jelek. Istrinya nggak pernah tersenyum lagi. Kerjaan istrinya itu cuma selingkuh dan ngomel-ngomel. Itu ngebuat dia tahu kalau selama ini dunia dia itu sebenarnya halusinasi doang. Akhirnya dia pun mencoba untuk kabur dari negara ini. Ternyata negara yang tadi itu cuma negara palsu doang. Dan negara yang asli cuma ada minuman itu air putih doang. Nggak ada minuman merah kayak gitu lagi.